Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 134. Orang tua Yuji akhirnya diperlihatkan dan Norito Shikamo atau sekarang lebih dikenal sebagai Geto palsu akhirnya memulai sebuah permainan yang diikuti oleh Sumiki, kakak perempuan Megumi. Tapi karena terjemahan resmi belum dirilis dan pembahasan kali ini hanya berdasar dari terjemahan fans, jadi kami minta maaf bila ada sedikit kesalahan dalam pembawaan kami kali ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Jujutsu Kaisen yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, setelah Yuta memukul Choso hingga terkapar dan setelah Naoya muntah darah karena salah satu efek samping dari teknik Choso, Naoya akhirnya menyadari bahwa darah milik Choso bersifat racun bagi tubuhnya, di mana darah Choso bisa dianggap beracun bagi tubuh Naoya karena Choso sendiri bukanlah manusia biasa, hingga tubuh Naoya tidak bisa menerima dan beradaptasi dengan darah Choso, dan kemudian terciptalah semacam efek penolakan dalam tubuh Naoya. Hal menarik kedua, setelah melihat kondisi Naoya, Yuta kemudian mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan Naoya. Tapi Yuta mengajukan satu syarat sebagai bayaran dari tawaran tersebut, dan bayaran yang diminta oleh Yuta adalah Naoya harus melaporkan bahwa Yuta sudah membunuh Yuji kepada para petinggi. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Yuta tidak melaporkannya sendiri kepada para petinggi? Mungkinkah Yuta sudah tidak ingin berhubungan dengan para petinggi karena mereka bisa mengganggu rencana Yuta? Kemudian karena di adegan ini Yuta mengaku kalau dia dapat menyembuhkan luka di tubuh Naoya sekaligus menghilangkan efek samping dari racun di tubuh Naoya, maka bisa kita simpulkan bahwa teknik reverse milik Yuta bukanlah teknik reverse kaleng-kaleng. Bahkan bisa kita katakan kalau teknik reverse milik Yuta jauh di atas teknik reverse Uraume. Karena Uraume sendiri tetap tidak bisa menghilangkan efek racun dari darah Choso walaupun Uraume sudah menggunakan teknik reverse untuk dirinya sendiri. Hal menarik ketiga, latar cerita langsung berpindah pada semacam mimpi atau semacam ingatan yang dilihat oleh Yuji setelah Yuta mengajukan sebuah tawaran kepada Naoya. Dan karena hal inilah kemudian muncul pertanyaan, di manakah Choso saat ini? Nah, karena Bang Gege sendiri sama sekali belum memberikan petunjuk yang jelas, jadi kami akan memberikan 3 opini yang terdengar cukup masuk akal menurut kami. Opini pertama, ada kemungkinan kalau Choso ditinggalkan di tempat pertarungan dan tidak menutup kemungkinan juga kalau Choso dibawa oleh Naoya. Opini kedua, ada kemungkinan kalau Choso memilih untuk meninggalkan dan mempercayakan Yuji kepada Yuta karena Choso sendiri sudah mengetahui kekuatan Yuta. Dan bila hal ini memang benar, maka cukup masuk akal jika Yuta sudah menyembuhkan luka Choso. Lalu kemanakah Choso pergi? Nah, berdasar dari perkataan Choso saat dia dan Yuji masih berada di pusat perbelanjaan Ramla, maka ada kemungkinan kalau dia pergi untuk mencari adik-adiknya seperti Soso dan yang lain. Opini ketiga, ada kemungkinan kalau Choso sebenarnya ikut pergi bersama dengan Yuta serta Yuji, dan sepertinya dia sedang berjaga hingga membuatnya tidak terlihat di chapter ini. Hal menarik keempat, di saat Yuji tidak sadarkan diri, dia sempat melihat semacam ingatan atau semacam mimpi. Dan setidaknya berikut ini adalah beberapa poin yang ada di dalam mimpi atau ingatan yang dilihat oleh Yuji. Poin pertama, nama ayah Yuji adalah Jin, seorang pria dengan rambut berwarna cerah dan berkacamata. Poin kedua dari perkataan Jin yang berbunyi, jika kau ingin berbicara tentang dia, aku akan pergi. Bang Gege seolah sudah mengisyaratkan bahwa kakek Yuji sudah sering membicarakan tentang seorang perempuan yang memiliki bekas jahitan di dahi. Dan entah bagaimana caranya, Wasuke atau kakek Yuji seolah sudah mengetahui sesuatu tentang perempuan tersebut, hingga dia sempat mengatakan kalau perempuan tersebut bisa membuat Jin kehilangan nyawa. Poin ketiga, saat Wasuke menyarankan agar Jin meninggalkan wanita tersebut, Jin sempat berkata, jangan mengucapkan sesuatu yang aneh di depan Yuji. Kalimat-kalimat tersebut bisa membekas atau terukir ke dalam ingatan bayi atau baby memory Yuji.
Nah, karena di adegan ini Bang Gege seolah sengaja menyinggung tentang istilah baby memory, maka ada kemungkinan kalau apa yang dilihat oleh Yuji di adegan ini adalah ingatan Yuji saat masih bayi. Lalu jika hal ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau kejadian dalam ingatan Yuji yang diperlihatkan di chapter ini merupakan sebuah kejadian yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak biasa, hingga membuat Yuji dapat mengingat kejadian tersebut dengan semacam pemicu. Walaupun kejadian ini terjadi pada saat Yuji dalam periode infantil amnesia. Sedikit tambahan, periode infantil amnesia merupakan sebuah periode ketika seorang manusia berumur 0 hingga 2 tahun, di mana pada umumnya seorang manusia akan melupakan sebagian besar ingatan mereka pada periode ini. Dan sebagian besar ingatan yang bisa diingat oleh manusia dalam periode tersebut adalah kejadian yang tidak biasa. Itu pun biasanya membutuhkan semacam pemicu. Tapi ada kemungkinan juga kalau Yuji bisa mengingat hal tersebut karena dia sudah mengalami semacam modifikasi atau semacam eksperimen pada tubuhnya. Poin keempat, menurut perkataan Wasuke, Jin sebenarnya sudah menikah dengan Kaori dan sangat ingin memiliki seorang anak. Tapi entah apa yang terjadi, Wasuke sempat mengatakan kalau Jin tidak bisa mendapatkan seorang anak dengan Kaori. Lalu Wasuke juga sempat menjelaskan bahwa Kaori meninggal karena suatu alasan. Tapi sayangnya sebelum Wasuke mengatakan alasan Kaori meninggal, Wasuke tiba-tiba terdiam karena perempuan bertanda jahitan di dahi tiba-tiba memanggil Wasuke dengan sebutan ayah mertua. Poin kelima, munculnya perempuan dengan tanda jahitan di dahi. Lalu karena dia sempat memanggil Wasuke dengan julukan ayah mertua, maka bisa kita pastikan bahwa dia adalah istri dari ayah Yuji atau Jin. Karena hal ini maka bisa kita sebut kalau dia adalah ibu Yuji. Tapi kami sendiri belum bisa memastikan apakah dia merupakan ibu kandung atau ibu tiri bagi Yuji. Karena sejauh ini Bang Gege sendiri sama sekali belum mengkonfirmasi hal tersebut. Kemudian karena perempuan tersebut memang memiliki tanda jahitan di kepala, tidak sedikit fans sudah menganggap kalau perempuan ini merupakan wadah yang digunakan oleh Keto palsu atau brain atau otak yang mengendalikan tubuh Keto. Dan jika perempuan tersebut memang sudah dikendalikan oleh Keto palsu atau brain atau otak, lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa dan kapan brain atau otak tersebut berpindah tubuh dari wanita tersebut? Padahal Yuji sendiri pernah mengatakan kalau dia hanya hidup dengan kakeknya sejak dari kecil, dan brain atau otak baru menggunakan tubuh Keto setelah Keto dikalahkan oleh Yuta dan dibunuh oleh Gojo. Hal menarik kelima, Yuji akhirnya terbangun dan Yuta memberikan penjelasan tentang tindakan yang sudah dia lakukan. Lalu berikut ini adalah beberapa poin yang ada di bagian ini. Poin pertama, sebelum Yuta terlihat bersyukur karena Yuji terbangun, Yuta sempat menunjukkan wajah serius sambil menatap Yuji. Dan sepertinya saat dia menunjukkan wajah serius ini, Yuta sedang memastikan siapa yang terbangun dengan tubuh Yuji. Apakah itu Sukuna atau Yuji yang asli? Mengingat Yuta sendiri sebelumnya sama sekali belum pernah bertemu dengan Yuji. Poin kedua, lewat penjelasan Yuta, Bang Gege akhirnya mengkonfirmasi bahwa Yuta sudah bertemu dengan Gojo. Dan saat ini dia sedang menjalankan perintah Gojo untuk melindungi kelas 1 dan kelas 2 dari SMA Jujutsu, khususnya Yuji Itadori. Sedangkan untuk kelas 3, menurut Gojo, mereka tidak memerlukan perlindungan dari Yuta. Poin ketiga, karena Bang Gege sempat menunjukkan ada zebra di pinggiran sebuah kota, maka ada kemungkinan kalau Gojo bertemu dengan Yuta di benua Afrika. Lalu karena Yuta dan Gojo sempat menyinggung tentang Miguel, maka bisa kita pastikan bahwa saat di benua Afrika, Yuta bersama dengan Miguel. Poin keempat, ternyata Yuta berkeliling kota hingga menyelamatkan seorang bocil saat dia pertama kali beraksi di seri Jujutsu Kaisen adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan Yuji. Tapi karena dia tidak bisa mendapatkan informasi tentang Yuji, dia akhirnya memilih untuk mengambil misi sebagai pengeksekusi demi informasi yang dia cari. Lalu Yuta memutuskan untuk menyetujui Binding Foe dari para petinggi karena dua alasan. Pertama, demi mendapatkan kepercayaan dari para petinggi.
Kedua, karena Yuji bisa dihidupkan kembali dengan teknik reverse selama Yuji tidak dibunuh dengan energi kutukan. Dan karena hal ini bisa kita pastikan bahwa aura yang keluar dari pedang Yuta sesaat sebelum dia menusuk Yuji merupakan gambaran dari Yuta yang mengeluarkan energi kutukan dari pedang miliknya. Poin kelima, Yuta mengatakan bahwa dia sudah mengetahui kalau rencana miliknya akan segera diketahui oleh para petinggi. Tapi sayangnya dia tidak bisa melakukan apapun tentang hal tersebut selain menerimanya. Poin keenam, selain karena permintaan Gojo, Yuta sebenarnya masih memiliki dua alasan lain mengapa dia mau membantu Yuji sampai berpura-pura sebagai pengeksekusi. Pertama, karena orang-orang terdekat Yuta yang ingin selalu dia lindungi sangat mengkhawatirkan Yuji dan sangat peduli kepada Yuji. Kedua, karena Yuta pernah merasakan nasib yang serupa seperti Yuji, serta Yuta juga memiliki beban yang serupa. Ya, walaupun beban yang mereka berdua miliki berasal dari sumber yang berbeda. Hal menarik keenam, kedatangan Megumi, dan setidaknya berikut ini adalah beberapa poin dari adegan tersebut. Poin pertama, Yuta sudah mengetahui kalau Yuji sebenarnya masih ragu apakah dia layak untuk hidup atau tidak. Poin kedua, awalnya Yuji menolak ajakan Megumi untuk kembali karena Yuji tidak mau menimbulkan masalah bagi teman-temannya. Lalu karena Yuji tetap tidak mau kembali, Megumi pun berkata kalau semua yang terjadi bukanlah kesalahan Yuji dan sama sekali tidak ada yang bisa disalahkan dari mereka karena mereka bukanlah seorang pembela kebenaran. Lalu karena tidak ada yang bisa membuktikan kalau apa yang mereka lakukan sudah benar, maka mereka hanya perlu menunjukkan nilai dari keberadaan mereka dengan cara menyelamatkan nyawa orang lain sebanyak mungkin. Lalu karena Yuji hanya memejamkan mata yang mengisyaratkan kalau dia masih tidak mau kembali, Megumi pun berkata, tolong bantulah atau selamatkan aku Itadori. Nah, dengan perkataan Megumi ini, barulah Yuji membuka matanya seolah menyetujui permintaan Megumi. Poin ketiga, menurut Megumi, Nori Toshikamo atau Geto palsu atau Brain sudah memulai sebuah permainan kematian yang diikuti oleh beberapa pengguna teknik kutukan, dan Sumiki atau kakak perempuan dari Megumi terlibat dalam permainan tersebut. Karena itulah Megumi meminta bantuan dari Yuji untuk membantunya menyelamatkan Sumiki. Oh ya, untuk menyingkat waktu, ini ada 8 aturan dari permainan kematian tersebut yang kami ambil dari terjemahan mangaku. Lalu seperti apakah jalannya permainan kematian yang sudah dirancang dan dimulai oleh Nori Toshikamo? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.